Jadi cara bagaimana agar dosa kita, bagaimana agar kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan menjauhkan dendam dari diri kita. Ini yang mungkin sebagian di antara kita kurang memahami betapa bahwa kita sebagai manusia, terlebih lagi kalau kita hidup dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masyarakat, organisasi, bahkan dalam sebuah keluarga misalnya. Kalau hubungannya masih antar sesama manusia, maka itu pasti di sana ada celah, ada ruang-ruang di mana kita bisa saling bergesekan dengan yang lain. Jadi kalau kita masih berhubungan sama orang, masih bersentuhan sama orang, bahkan itu adalah dengan keluarga kita misalnya, anak-anak kita, suami istri kita di rumah, selalu ada kondisi-kondisi yang menjadikan kita akan punya gesekan dengan mereka. Pasti akan ada masalah. Ini yang kadang kurang difahami oleh seseorang, atau banyak orang yang kurang memahami. Oleh sebab itulah, maka ketika kita menyadari bahwa memang kehidupan kita ini rentan dengan persoalan-persoalan yang demikian, yang perlu dan bahkan wajib untuk kita lakukan adalah senantiasa berlapang dada, senantiasa menyediakan ruang di dalam diri kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau masih manusia namanya, kita ini bukan malaikat, kita punya kecenderungan untuk berbuat salah, kita punya kekurangan, dan tidak ada yang sempurna di antara kita. Yang harus kita lakukan sungguhnya adalah menyediakan ruang dalam diri kita, dalam jiwa kita ini, dalam hati kita, untuk senantiasa berlapang dada dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, termasuk dengan apa yang menimpa kita. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Sesungguhnya semua anak cucu Adam itu punya kecenderungan untuk berbuat salah, punya potensi untuk berbuat dosa dan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa dan kesalahan adalah orang yang nantinya mau untuk bertaubat. Kata para ulama kita, hadis ini jangan hanya kita arahkan kepada diri kita. Maksudnya begini, kalau kita berbuat salah, suatu hari kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kadang-kadang kita hanya mengarahkan itu pada diri kita. Kita mengatakan, saya kan berbuat salah. Bukankah manusia memang tempatnya salah? Seharusnya pemahaman yang seperti ini, konsep yang seperti ini juga kita letakkan ketika ada saudara kita yang berbuat salah. Ya, kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, berbuat kesalahan dalam berbagai bentuknya kepada kita, letakkan posisi mereka sebagai orang yang juga berpotensi untuk berbuat salah. Jikalau setiap hamba muslim bisa melakukan ini dalam kehidupannya, maka meski mungkin ada masalah, meski mungkin ada konflik, meski mungkin ada gesekan di antara mereka, toh ini tidak akan membahayakan mereka. Ini tidak akan berkembang menjadi konflik yang dibesar-besarkan, akhirnya timbul pertikaian, timbul dendam di antara mereka. Jadi sekali lagi, kita ini manusia biasa yang terlahir dengan potensi untuk berbuat dosa dan kesalahan. Kalau begitu, sediakan ruang di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, dalam relung hati kita untuk memaafkan saudara-saudara kita. Hanya dengan cara ini, kebahagiaan dan ketenangan hidup itu bisa diraih. Yang kedua, bahwa menjauhkan dendam bukan hanya dianggap sebagai sebuah entitas ibadah yang tersendiri. Menjauhkan dendam itu adalah sebuah kondisi di mana kita beribadah kepada Allah. Kalau kita membersihkan diri kita, kalau kita senantiasa membuang perasaan-perasaan tidak enak terhadap saudara kita, itu ibadah tersendiri. Bahwa ini akan punya efek pada bagaimana kualitas kehidupan kita. Sejauh mana kita menghilangkan dendam, sejauh mana kita menghilangkan rasa sempit dada terhadap apa yang dilakukan oleh saudara kita, sebegitu juga jauhnya kualitas kebahagiaan kita.